Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu min durari kalami Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, pada halaman 160 sampai 173, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 751 Hijriah menjelaskan perbedaan antara ilmu dengan harta. Di antaranya adalah yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Ya, tentunya ilmu yang merupakan warisan para nabi adalah lebih mulia daripada harta. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Yang ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Yang keempat, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Yang kelima, pemilik harta jika telah meninggal dunia, dia berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu akan mengiringinya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Yang keenam, harta bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang beriman, kafir, orang saleh, dan jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman saja. Yang ketujuh, sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Sedangkan harta tidak akan bisa membersihkan dirinya. Tidak pula menambahkan sifat kesempurnaan pada diri seseorang. Malah jiwanya menjadi berkurang dan kikir, pelit dengan mengumpulkan harta dan menginginkannya. Jadi, keinginannya kepada ilmu adalah inti kesempurnaannya, sedangkan keinginan seseorang kepada harta adalah ketidaksempurnaan dirinya. Yang kedelapan, sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar seluruh ketaatan, sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan. Yang kesembilan, sesungguhnya orang yang berilmu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jal dengan ilmu dan akhlaknya, sedangkan orang kaya dia akan mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Yang ke-10, sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi. Jika pemiliknya mengumpulkan dengan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, itulah kelezatan binatang. Sedangkan kelezatan ilmu, ia adalah kelezatan akal plus rohani, yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Di antara kedua kelezatan itu, yaitu kelezatan harta dan ilmu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Yang ke-11, sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap tindak sewenang-wenang dan sombong, akan membuat seseorang bertindak sewenang-wenang dan bertindak sombong. Sedangkan ilmu akan mengajak manusia kepada sikap tawadhu, rendah hati, dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta membawa kepada sifat raja-raja, sedangkan ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba Allah. Yang ke-12, nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan nilai orang berilmu berada pada ilmunya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila kurang atau habis hartanya, maka ia tidak memiliki nilai, tidak berharga dan tidak dihormati lagi. Sedangkan orang yang berilmu senantiasa dimuliakan, bahkan selama dia belajar akan terus bertambah ilmu dan bertambah nilainya.
Yang ke-13, bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Dan umumnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah disebabkan karena hartanya. Yang ke-14, cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Sedangkan selalu menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengamalkannya dan mengajarkannya pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Semakin banyak ilmunya, maka ia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia merasakan kebahagiaan. Yang ke-15, orang yang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Sedangkan apabila orang berilmu dan para ulama ahlus sunnah apabila mereka meninggal, maka ilmunya dan karya-karyanya, tulisan-tulisannya selalu disebut dan dikenang sepanjang masa.